Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, perkenalkan saya Rohim Sofyan, kelas B23 dengan nomor induk mahasiswa 238113086. Izin mempresentasikan pertemuan ke-10 dengan judul tema yaitu tentang sistem kesenian Cirebon 1. Langsung saja tentang sistem kesenian Cirebon. Cirebon terletak di Jawa Barat Indonesia, memiliki sistem kesenian yang kaya dan beragam, mencerminkan warisan budaya yang mendalam dan pengaruh dari berbagai etnis dan tradisi. Kesenian Cirebon memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh letak geografisnya sebagai kota pelabuhan di pesisir utara Jawa Barat. Posisinya strategis ini menjadikan Cirebon sebagai persimpangan budaya, perdagangan, dan agama, sehingga menghasilkan perpaduan unik antara budaya lokal, Hindu Jawa, Hindu Sunda, dan Islam. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai sejarah kesenian Cirebon. Yang pertama adalah pengaruh Hindu Jawa dan Hindu Sunda. Pada awal budaya Cirebon banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu yang berkembang di Jawa dan Sunda. Hal ini terlihat dari beberapa simbol dan tradisi yang masih bertahan hingga kini, seperti lambang keraton Cirebon berupa harimau putih yang merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu Sunda. Pengaruh Hindu ini juga tercermin dalam beberapa bentuk seni tradisional seperti motif batik dan seni ukir khas Cirebon. Yang kedua adalah peran Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon yang berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Kesultanan ini tidak hanya berperan dalam penyebaran agama, tapi juga dalam pengembangan seni dan budaya. Seni tradisional seperti tari topeng dan sintren berkembang pesat pada masa ini dengan perpaduan unsur mistis dan nilai-nilai Islam. Kesultanan Cirebon juga menjadi pusat perdagangan antar pulau yang membawa pengaruh budaya dari luar seperti Tiongkok, Arab, dan Hindia. Pengaruh ini terlihat dalam seni ukir, arsitektur keraton, dan motif batik khas Cirebon seperti motif mega mendung yang terinspirasi dari seni Tiongkok. Yang ketiga adalah kesenian sebagai media dakwah. Pada masa penyebaran Islam, kesenian di Cirebon digunakan sebagai media dakwah. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Cirebon, menggunakan seni seperti wayang kulit dan gamelan untuk menyampaikan ajaran agama. Tari topeng misal tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Selanjutnya kita masuk ke seni yang pertama yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah sejarah wayang kulit di Cirebon. Wayang kulit Cirebon memiliki akar sejarah erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon. Seni ini mulai berkembang pada masa Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sunan Kalijaga memodifikasi cerita wayang yang awalnya berasal dari kisah Hindu-Buddha seperti Mahabharata dan Ramayana menjadi cerita yang mengandung nilai-nilai Islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon, juga berperan dalam pengembangan wayang kulit di wilayah ini. Pada masa pemerintahannya, wayang kulit digunakan sebagai alat diplomasi budaya dan penyebaran ajaran Islam. Selain itu, wayang kulit di Cirebon tidak hanya berfungsi sebagai hiburan,
tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual. Beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai media dakwah. Wayang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran agama Islam. Yang kedua, hiburan tradisional. Pertunjukan wayang sering diadakan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan lainnya. Yang ketiga adalah pendidikan budaya. Wayang sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dan sejarah lokal. Selanjutnya adalah keunikan wayang kulit di Cirebon. Wayang kulit di Cirebon memiliki beberapa keunikan yang membedakan dari wayang kulit di daerah lain. Yang pertama adalah gaya visual dan estetika. Wayang kulit Cirebon memiliki bentuk dan ornamen yang khas dengan pengaruh seni ukir dan motif lokal. Misalnya, beberapa wayang memiliki hiasan yang terinspirasi dari motif batik khas Cirebon seperti Megamendung. Yang kedua, cerita dan lakon. Selain cerita Mahabharata dan Ramayana, wayang kulit Cirebon juga mengangkat cerita-cerita lokal yang mengandung nilai-nilai Islam dan filosofi kehidupan. Musik pengiring. Yang ketiga, musik pengiring bertujuan pertunjukan wayang kulit Cirebon diiringi dengan gamelan khas Cirebon yang memiliki nada dan irama yang berbeda dari gamelan Jawa. Yang selanjutnya adalah bahasa. Dalam pertunjukan dalang sering menggunakan bahasa Cirebon yang merupakan campuran bahasa Jawa dan Sunda sehingga mencerminkan identitas budaya lokal. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah, seni, dan spiritual. Dengan akar yang kuat dalam penyebaran Islam oleh Wali Songo, wayang ini menjadi simbol perpaduan budaya lokal dan agama. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, upaya pelestarian terus dilakukan agar seni ini tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon. Yang kedua adalah wayang cepak. Wayang cepak juga dikenal sebagai wayang golek. Cepak merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang dikembangkan di Cirebon dan sekitarnya. Selain ini memiliki kemiripan dengan wayang golek Purwa, namun dengan beberapa perbedaan mencolok, terutama pada bentuk mahkota kepala yang rata, yang dalam bahasa Cirebon disebut pak-pak atau cepak. Wayang cepak memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari zaman pemerintahan Sunan Gunung Jati sekitar abad ke-15. Pangeran Sutawijaya, seorang penguasa wilayah timur Cirebon, memberikan seperangkat wayang cepak kepada Ki Prengut sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Pertunjukan wayang cepak biasanya menggunakan bahasa Cirebon sebagai bahasa pengantar dan diiringi oleh musik gamelan. Para nayaga yang terdiri dari pemusik dan sinden mengiringi pementasan dengan alat musik tradisional seperti saron, bonang, dan kendang. Pementasan ini sering kali dimulai dengan tatalu yang dilanjutkan dengan babak unjal atau paseban. Pada awalnya pertunjukan ini seiring waktu wayang cepak juga menjadi sarana hiburan. Sayangnya saat ini kesenian wayang cepak berada di ambang kepunahan. Hanya tersisa sedikit dalang yang masih melestarikan seni ini, seperti Ki Amo Wijaya dan Ki Etom. Keduanya merupakan dalang senior yang telah berjuang untuk mempertahankan tradisi ini di tengah kurangnya minat generasi muda dan keterbatasannya kesempatan untuk tampil. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon juga mengakui bahwa sangat sedikit masyarakat yang mengetahui tentang kesenian ini dan banyak yang tidak dapat membedakan antara wayang golek cepak dan wayang golek Purwa. Dalam konteks modern, meskipun wayang cepak
masih dipentaskan pada acara-acara tertentu seperti peringatan hari besar atau upacara adat, minat masyarakat terhadap kesenian ini makin menurun. Banyak orang yang lebih memilih hiburan lain yang lebih populer saat ini. Oleh karena itu, upaya pelestarian sangat diperlukan untuk memastikan bahwa warisan budaya Cirebon ini tidak hilang begitu saja. Selanjutnya adalah yang ketiga, kesenian wayang wong. Wayang wong adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang menggabungkan elemen drama, tari, dan musik. Kesenian ini memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai sebagai sarana dakwah oleh para wali, khususnya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Pada abad ke-16, wayang wong dikenal sebagai pertunjukan yang menggunakan manusia sebagai aktor, berbeda dengan wayang kulit atau wayang golek yang menggunakan boneka. Pertunjukan ini awalnya dilakukan dalam bahasa Cirebon, tetapi seiring berkembangnya waktu, elemen bahasa Sunda juga mulai muncul, terutama setelah dipengaruhi dari para bangsawan Priangan. Wayang wong mulai berkembang di Cirebon kemudian menyebar ke daerah Priangan. Rombongan wayang wong dari Cirebon memainkan peran penting dan penyebaran seni ini ke daerah lain. Pada abad ke-20, pertunjukan wayang wong telah menjadi bagian dari budaya masyarakat umum dan tidak hanya terbatas pada kalangan istana. Kelompok-kelompok seperti Ki Kempung dan Ngabehi Noto Wiguno dikenal sebagai pelopor membawa pertunjukan wayang wong keluar Cirebon. Wayang wong merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai sejarah dan spiritualitas. Upaya pelestarian sangat diperlukan agar seni ini tidak punah tetapi tetap dinikmati oleh generasi mendatang. Melalui dukungan masyarakat dan pemerintah diharapkan wayang wong dapat terus hidup dan berkembang sebagai bagian dari identitas budaya Cirebon. Yang selanjutnya, yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah tentang lukisan kaca. Lukisan kaca Cirebon adalah salah satu bentuk seni tradisional yang unik dan kaya makna yang telah sejak abad ke-17 ini. Seni ini berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Lukisan kaca awalnya digunakan sebagai media dakwah, menampilkan kaligrafi, simbol-simbol Islam serta tokoh-tokoh pewayangan yang berfungsi untuk menyampaikan ajaran agama. Keberadaan lukisan kaca di Cirebon menjadi bukti penting dari pengaruh budaya dan sejarah yang mendalam di daerah tersebut. Salah satu ciri khas dari lukisan kaca Cirebon adalah teknik pembuatannya yang unik, yaitu melukis di bagian belakang kaca atau melukis terbalik. Teknik ini merupakan ketelitian dan kesabaran tinggi karena setiap goresan harus dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya terlihat lebih baik. Pewarnaan pada lukisan kaca juga mengikuti gradasi gelap ke terang dan terang ke gelap sehingga menciptakan efek visual yang menarik. Lukisan kaca Cirebon biasanya tidak menggambarkan makhluk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang melarang penggambaran tersebut. Lukisan kaca seringkali juga menggambarkan tema-tema keagamaan seperti gambar Ka'bah, masjid, dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, beberapa lukisan juga menampilkan tokoh-tokoh dari wayang seperti Krishna, Arjuna yang digunakan untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Lukisan-lukisan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan tetapi juga dipercaya memiliki nilai spiritual sebagai penolak balak bagi pemiliknya. Kecamatan-kecamatan di Cirebon seperti Kursmi, Suranegala, dan lainnya
merupakan pusat pengrajin lukisan kaca. Di daerah ini, para seniman terus melestarikan tradisi lukisan kaca dengan menciptakan berbagai karya yang tidak hanya indah tetapi juga bermakna. Kini lukisan kaca di Cirebon juga dikenal sebagai oleh-oleh khas yang banyak dicari oleh wisatawan. Meskipun seni lukis kaca memiliki nilai budaya yang tinggi, kesenian ini mengharapkan tantangan dalam penyelesaiannya. Banyak generasi muda yang kurang tertarik untuk belajar dan melanjutkan tradisi ini. Oleh karena itu, upaya pelestarian sebagai pendidik seni dan promosi kesenian lokal sangat penting agar lukisan kaca tetap eksis dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan demikian, lukisan kaca di Cirebon bukan hanya sekedar karya seni, ia juga merupakan representasi dari sejarah, budaya, dan spiritual masyarakat Cirebon yang perlu dijaga dan dilestarikan. Demikian presentasi dari kami tentang sistem kebudayaan Cirebon. Saya Rohim Sofyan, kelas B23, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Cirebon Studies yang telah memberikan tugas presentasi ini kepada kami. Sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.